Ibnu Ishaq menceritakan bahwa suatu ketika Abu Jahal melewati Nabi Muhammad di Bukit Syafa. Tanpa rasa hormat, ia mencaci maki, mencela, dan melampiaskan kemarahannya karena merasa Nabi menghina kepercayaannya. Namun Nabi Muhammad tidak membalas satu kata pun. Beliau tetap tenang dan diam. Kejadian ini disaksikan oleh seorang mantan budak perempuan yang dulu pernah dimiliki oleh Abdullah bin Judan. Setelah puas mencaci, Abu Jahal pergi ke tempat berkumpulnya kaum Quraisy di dekat Ka'bah, lalu duduk bersama mereka seolah tak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, Hamzah bin Abdul Muthalib datang dari perburuan sambil memanggul busur panahnya. Ia adalah pemuda yang disegani oleh kaum Quraisy, pemberani dan tidak mudah direndahkan. Ketika melewati mantan budak perempuan itu menghentikannya dan berkata, "Wahai Abu Umarah, andaikan tadi engkau menyaksikan sendiri apa yang dilakukan Abu Al-Hakam bin Hisham terhadap keponakanmu Muhammad. Ia mencaci makinya dan menyakitinya dengan kata-kata yang tidak pantas. Sementara Muhammad hanya diam, tidak membalas sedikit pun." Hamzah langsung naik pitam. Dan ternyata waktu itu Allah sedang membimbingnya menuju sebuah kemuliaan. Lantas ia segera mencari Abu Jahal, tak peduli siapa yang melihat atau apa yang akan terjadi. Ia siap membalas penghinaan itu dengan tangannya sendiri. Sesampainya di masjid, Hamzah melihat Abu Jahal sedang duduk bersama para tokoh Quraisy. Tanpa ragu ia mendekat dan begitu berada di depannya, ia mengangkat busurnya dan memukul kepala Abu Jahal hingga terluka parah. Dengan penuh keberanian, ia berkata, "Apakah kau berani mencaci keponakanku padahal aku seagama dengannya? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sebagaimana yang ia saksikan. Kalau kau bisa, silakan balas." Orang-orang dari Bani Makhzum langsung berdiri hendak membela Abu Jahal. Tapi Abu Jahal dengan kepala berdarah berkata, "Biarkan saja Abu Umarah. Demi Allah, aku memang telah menghina keponakannya dengan sangat buruk." Sejak saat itu, Hamzah menyatakan keislamannya secara terbuka dan mulai mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dengan masuk Islamnya Hamzah, kaum Quraisy sadar bahwa posisi Nabi semakin kuat dan terlindungi. Maka sebagian dari mereka mulai mengurangi gangguan kepada beliau. Beberapa waktu kemudian muncul inisiatif dari salah satu tokoh Quraisy, Utbah bin Rabi'ah. Saat duduk di pertemuan Dar an-Nadwah, ia melihat bahwa pengikut Nabi semakin banyak setelah Hamzah masuk Islam. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, bagaimana kalau aku menemui Muhammad dan menawarkan beberapa hal kepadanya? Mungkin dia mau menerima sebagian, lalu menghentikan dakwahnya." Mereka menjawab, "Silakan wahai Abu Al-Walid." Utbah pun pergi menemui Nabi Muhammad yang sedang duduk sendirian di masjid. Ia duduk di dekat beliau dan mulai bicara, "Wahai keponakanku, sesungguhnya engkau masih bagian dari keluarga kami. Engkau punya kehormatan, punya kedudukan, tapi apa yang kau bawa ini telah memecah belah kaummu. Engkau caci keyakinan mereka, kau kafirkan leluhur mereka, dan kau sebut sesembahan mereka tidak berharga. Dengarkan aku baik-baik. Aku akan ajukan beberapa tawaran. Mudah-mudahan kau bisa menerima sebagian darinya." Nabi Muhammad menjawab dengan tenang, "Katakanlah wahai Abu Al-Walid, aku akan mendengarkan." Utbah melanjutkan, "Jika yang kau inginkan adalah harta, kami akan kumpulkan seluruh harta kami untukmu sampai engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika yang kau cari adalah kehormatan, kami akan jadikan engkau pemimpin kami. Jika kekuasaan, kami angkat engkau sebagai raja. Jika yang datang kepadamu itu sesuatu dari alam gaib yang tak bisa kau usir, kami akan carikan tabib terbaik dan keluarkan harta kami hingga engkau sembuh." Setelah selesai bicara, Nabi bertanya, "Apakah engkau sudah selesai, wahai Abu Al-Walid?" Utbah menjawabnya, "Sudah." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Kalau begitu, dengarkanlah apa yang akan aku bacakan." Kemudian beliau membacakan firman Allah, "Bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa kabar gembira dan juga peringatan, tetapi kebanyakan dari mereka berpaling, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami. Di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu
sesungguhnya kami juga bekerja. Quran Surah Fussilat ayat 1-5. Setiap kali Rasulullah membacakan ayat-ayat itu, Utbah hanya diam. Ia mendengarkan dalam hening yang dalam, menyandarkan tangan ke tanah, dan membiarkan dirinya ditelan suara wahyu. Ketika Nabi sampai pada ayat sajdah, beliau sujud, lalu berkata, "Hai Utbah, engkau telah menyimak dengan jelas apa yang baru saja engkau dengar. Kini terserah kepadamu, mau kau bawa kemana isi dari apa yang telah engkau dengarkan itu?" Utbah bangkit, pergi meninggalkan Rasulullah tanpa kata. Ia kembali kepada kaumnya, dan ketika mereka melihatnya datang, sebagian dari mereka saling berkata, "Demi Allah, Abu Al-Walid datang dengan wajah yang berbeda dari wajah ketika ia berangkat." Sesampainya ia duduk bersama mereka, mereka bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Al-Walid?" Utbah menjawab, "Demi Allah, aku baru saja mendengar perkataan yang belum pernah aku dengar seumur hidupku. Demi Allah, itu bukan syair, bukan sihir, dan bukan perdukunan. Wahai kaum Quraisy, biarkan orang itu dengan apa yang ia serukan. Serahkan urusan ini padaku. Demi Allah, apa yang ia katakan, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Jika ia berhasil menguasai orang-orang Arab, maka kalian ikut mulia dalam kemenangannya. Tapi kalau ia dikalahkan, maka setidaknya orang lain yang akan menyingkirkannya, bukan kalian. Maka kalian tidak perlu mencemari tangan kalian sendiri." Namun sebagian mereka mencibir, "Ia telah menyihirmu dengan ucapannya, wahai Abu Al-Walid." Utbah menanggapi singkat, "Itu hanya pendapatku. Terserah kalian mau menerima atau tidak." Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa setelah kejadian demi kejadian yang mengguncang Makkah, seperti masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan kisah pertemuan Rasulullah dengan Utbah bin Rabi'ah, api Islam mulai merambat dengan cepat. Siang dan malam, kalimat tauhid terdengar lirih dari rumah-rumah yang sebelumnya sunyi. Kaum laki-laki dan perempuan dari berbagai kabilah Quraisy mulai menerima dakwah Rasulullah. Makkah berguncang bukan karena pedang, tetapi karena hati yang mulai beriman. Tapi di balik semua itu, para pembesar Quraisy tak tinggal diam. Mereka melihat Islam bukan sekadar ajaran, tetapi ancaman atas tatanan yang selama ini mereka jaga. Mereka mulai menangkap, memenjarakan, dan menyiksa siapa saja yang mereka temukan telah beriman, terutama dari kalangan lemah dan tak bersuku kuat. Siksaan demi siksaan menjadi makanan harian para mujahid awal Islam. Ibnu Ishaq berkata bahwa pada suatu malam para pemuka Quraisy berkumpul di tempat yang tersembunyi di balik dinding Ka'bah. Hadir di sana tokoh-tokoh utama Makkah, Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah, Abu Sufyan bin Harb, An-Nadhr bin Al-Harits dari Bani Abduddar, Abu Al-Bakhturi bin Hisham, Al-Aswad bin Al-Muthalib, Zam'ah bin Al-Aswad, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal bin Hisham, Abdullah bin Abu Umayyah, Al-Ash bin Wa'il, Nubaih dan Munabbih, serta Umayyah bin Khalaf. Mereka duduk dalam lingkaran yang penuh kecemasan, bukan karena takut pada satu orang, tapi karena risau melihat bagaimana dakwah Muhammad semakin berakar. Di antara mereka, seseorang berkata, "Pergilah salah seorang dari kalian kepada Muhammad, ajak ia berdiskusi, hadapkan padanya berbagai argumen, siapa tahu ia mundur atau goyah." Maka mereka mengutus seorang pembawa pesan untuk mendatangi Rasulullah. Pesannya singkat, tapi cukup memancing harap. "Wahai Muhammad, kaum Quraisy tengah berkumpul membicarakanmu. Mereka mengundangmu untuk berdialog, datanglah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak menunda. Dengan langkah cepat dan hati terbuka, beliau mendatangi tempat mereka berkumpul. Beliau tidak datang dengan amarah, tidak pula dengan prasangka. Beliau menyangka bahwa para tokoh Quraisy telah melunak. Beliau mengira akan ada cahaya di tengah malam pekat itu. Namun yang didapati Rasulullah bukan tundukkan dan kelapangan hati mereka, melainkan jebakan kata-kata. Mereka menentang Rasulullah untuk berdebat di balik dinding Ka'bah itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah duduk bersama para pemuka Quraisy, salah seorang dari mereka dengan nada tajam yang menyayat berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah,
Belum pernah kami melihat seorang Arab bersikap sekeras dan selancang ini terhadap kaumnya sendiri. Engkau hina leluhur kami, engkau cela agama kami, engkau ejek sesembahan kami, dan engkau sebarkan perpecahan di antara kami. Engkau porak-porandakan mimpi-mimpi kami, dan tak ada ketenangan yang tersisa sejak engkau mulai berdakwah. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, jika apa yang engkau inginkan adalah harta, kami akan kumpulkan seluruh kekayaan kami agar engkau menjadi orang terkaya di Makkah. Jika yang kau cari adalah kehormatan, kami siap mengangkatmu sebagai pemimpin tertinggi kami. Dan jika engkau menginginkan kerajaan, kami akan jadikan engkau raja atas kami. Tetapi jika apa yang engkau alami adalah gangguan dari makhluk gaib, bisikan yang tak sanggup engkau lawan, maka kami akan memanggil tabib terbaik dan keluarkan harta sebanyak mungkin hingga engkau sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab dengan suara lembut namun tegas, apa yang kalian bicarakan tentang tujuanku sungguh tidak benar. Aku tidak mencari kekayaan, tidak menginginkan kehormatan atau kekuasaan atas kalian. Allah telah mengutusku sebagai seorang Rasul. Dia menurunkan kitabnya kepadaku dan memerintahkanku untuk membawa kabar gembira sekaligus peringatan. Aku sampaikan kepada kalian firman-firman Tuhanku. Aku nasihati kalian, jika kalian menerimanya itu akan menjadi keselamatan bagi kalian di dunia dan akhirat. Namun jika kalian menolaknya, maka aku bersabar atas perintah Allah hingga Dia sendiri yang memutuskan perkara antara aku dan kalian. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa para tokoh Quraisy tidak lantas diam. Mereka menjawab dengan penuh keangkuhan, wahai Muhammad, jika engkau bersikukuh dengan dakwahmu, maka mintalah pada Tuhanmu agar Dia mengguncang gunung-gunung yang mengurung negeri kami, agar Dia luaskan tanah kami yang sempit, agar mengalirkan sungai-sungai di tengah kota kami seperti sungai-sungai di Syam dan Irak. Mintalah agar Tuhanmu membangkitkan nenek moyang kami, dan hendaknya salah satu dari mereka adalah Qusay bin Kilab, karena ia adalah sosok yang terpercaya. Biarlah kami bertanya kepadanya, apakah yang engkau katakan itu benar atau dusta? Jika dia membenarkanmu, kami pun akan membenarkanmu dan mengakui bahwa engkau benar-benar diutus oleh Allah. Nabi menjawab dengan ketenangan yang lahir dari keimanan, aku tidak diutus untuk memenuhi permintaan-permintaan seperti itu. Aku diutus dengan membawa pesan yang kini kalian dengar. Telah aku sampaikan kepada kalian firman Tuhanku. Jika kalian menerimanya, itulah keselamatan bagi kalian. Jika kalian menolak, aku tetap bersabar sampai Allah memberi keputusannya. Namun mereka tidak berhenti di situ. Kali ini mereka berbicara lebih jauh. Kalau begitu, mintalah sesuatu bagi dirimu sendiri. Mintalah agar Tuhanmu mengirimkan malaikat yang menyertaimu, yang dapat membenarkan perkataanmu. Mintalah agar engkau diberi taman-taman yang rindang, istana-istana megah, dan kekayaan dari emas dan perak, agar engkau tidak lagi berdagang dan hidup seperti kami. Jika engkau benar-benar Rasul, maka Tuhanmu pasti memuliakanmu dengan segala itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, aku tidak akan meminta semua itu. Aku tidak diutus untuk membawa dunia dan tidak pula untuk mencari kemegahan. Tugas yang Allah berikan kepadaku adalah menyampaikan, dan itu telah aku lakukan. Namun kata-kata itu tak melunakkan hati mereka. Para pembesar Quraisy dengan nada mengejek dan mata yang menyimpan kesombongan, mereka berkata, kalau benar ucapanmu dari Tuhan, maka turunkanlah awan dari langit. Bukankah engkau bilang bahwa jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan melakukannya? Maka buktikanlah, turunkan langit atas kami, atau kami tidak akan pernah percaya kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lirih, namun tegas, jika Allah menghendaki hal itu bagi kalian, sungguh akan terjadi, tetapi bukan aku yang menetapkannya. Lalu mereka kembali menyerangnya dengan keraguan yang dibuat-buat. Wahai Muhammad, benarkah Tuhanmu menurunkan semua ini? Benarkah Dia telah merancang pertemuan ini dan memberitahumu pertanyaan yang akan kami lontarkan? Adakah Dia membekalimu dengan jawaban dari langit agar engkau bisa berdalil kepada kami? Lalu apakah Dia juga mengabarkan kepadamu nasib kami jika kami menolak ajaranmu? Tidak, kami tidak melihat semua itu. Mereka mengedarkan fitnah demi fitnah dan berkata, kami tahu engkau hanya belajar dari seseorang di Yamamah.
seorang yang menamakan dirinya Ar-Rahman. Tapi kami tidak pernah mengenal Ar-Rahman. Kami tidak akan pernah beriman pada Ar-Rahman. Ibnu Ishaq meriwayatkan, mereka menambahkan dengan nada ancaman yang dingin namun nyata. Wahai Muhammad, kami telah menawarkan kepadamu harta, kekuasaan dan kedudukan. Engkau menolak semuanya. Jika begitu, jangan kau kira akan berdakwah sesuka hati di tanah ini. Kami tidak akan membiarkanmu bebas hingga kau tunduk, atau kami berperang melawanmu, atau engkau yang memerangi kami. Dan setelah kata-kata itu terlontar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari tempatnya, bukan karena marah, tapi karena amanahnya telah disampaikan dan hatinya telah bersaksi. Namun dari belakang, salah seorang yang masih memiliki hubungan darah dengannya menyusul. Abdullah bin Abu Umayyah, saudara sepupu dari pihak ibu, suami dari Atikah binti Abdul Muthalib. Ia berkata dengan heran, seolah hendak mencela, "Wahai Muhammad, kaummu telah menawarkan segala yang bisa membuat manusia puas, harta, kekuasaan, bahkan takhta. Tapi semuanya engkau tolak, apalagi yang engkau cari. Mereka memintamu membuktikan kedudukanmu di sisi Tuhan, seperti yang kau klaim, agar mereka bisa percaya dan mengikutimu. Tapi engkau tidak mengabulkannya. Mereka meminta agar engkau menunjukkan kesaktian, sesuatu yang bisa membuat mereka yakin bahwa engkau bukan manusia biasa. Tapi itu pun tidak terjadi. Mereka bahkan menantangmu untuk mempercepat siksa yang kau ancamkan kepada mereka. Namun itu pun tak kunjung datang." Ia diam sejenak, lalu bersumpah, "Demi Allah, aku tidak akan pernah beriman kepadamu sampai kau membangun sebuah tangga yang menjulang ke langit, lalu naik ke sana, dan aku melihatmu benar-benar sampai di atas sana. Setelah itu, kau harus turun membawa 4 malaikat yang bersaksi bahwa apa yang kau sampaikan itu benar. Jika tidak, jangan harap aku akan mempercayaimu." Dan setelah melontarkan kalimat pedas itu, ia pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya berdiri dalam diam. Hatinya diselimuti kesedihan yang dalam, bukan karena dirinya dihina, tapi karena ajakan kebenaran yang ia bawa tak mendapat tempat di hati kaumnya. Ia memandang mereka dengan pilu, lalu berpaling dan kembali ke rumahnya dengan hati yang remuk, membawa duka karena harapannya untuk melihat mereka tersentuh oleh hidayah kembali pupus. Begitu beliau berlalu, Abu Jahal berkata kepada kaumnya dengan penuh hasrat permusuhan, "Wahai orang-orang Quraisy, lihatlah Muhammad itu. Ia tetap saja mencela agama kita, menghina leluhur kita, memperolok mimpi-mimpi kita, dan mencemooh sesembahan kita. Demi Allah, besok pagi aku akan memukul kepalanya dengan batu. Bila ia sujud dalam salatnya, aku akan lemparkan batu itu ke atas kepalanya. Bila itu terjadi, maka biarlah kalian menyerahkanku kepada Bani Abdul Manaf atau lindungi aku dari mereka. Setelah itu, biarlah mereka berbuat sesuka mereka." Kaum Quraisy menjawab dengan satu suara, "Demi Allah, kami takkan menyerahkanmu selamanya. Lakukanlah apa yang engkau mau." Ibnu Ishaq meriwayatkan, keesokan harinya Abu Jahal benar-benar datang membawa batu besar, sebagaimana yang telah ia ancamkan. Ia duduk menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk melaksanakan salat, sebagaimana biasanya. Di masa itu, kiblat Nabi masih menghadap ke Syam. Beliau biasa berdiri salat di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, menjadikan Ka'bah sebagai penghalang antara beliau dan arah Syam. Maka pagi itu, beliau pun berdiri dan mulai menunaikan salat. Sementara itu, para tokoh Quraisy mulai berkumpul di tempat mereka biasa bermusyawarah, mengamati dari kejauhan, ingin melihat apakah Abu Jahal benar-benar akan melakukan niatnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, Abu Jahal bangkit dari tempat duduknya. Batu telah ia genggam erat-erat. Ia berjalan ke arah Nabi dengan tekad bulat. Namun ketika ia hampir sampai, tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Ia terhenti. Batu itu tiba-tiba terlepas dari tangannya. Ia mundur beberapa langkah, lalu berbalik lari. Tubuhnya gemetar dan ketakutan merayap di wajahnya. Orang-orang Quraisy bergegas menghampirinya dan bertanya dengan bingung, "Wahai Abu Jahal, apa yang terjadi padamu?" Abu Jahal yang napasnya masih tersengal menjawab, "Demi Allah, ketika aku mendekatinya tiba-tiba muncul seekor unta, tapi bukan seperti unta yang pernah kulihat. Kepala dan taringnya begitu menakutkan, lehernya sangat besar.
Aku yakin unta itu akan menerkamku. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahawa setelah kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah malaikat Jibril. Jika Abu Jahal terus mendekat, niscaya Jibril akan menerkamnya. Setelah Abu Jahal mendapat tekanan dari kejadian menegangkan pagi itu, muncul sosok lain dari kalangan elit Quraisy yang tak kalah kerasnya dalam permusuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah An-Nadhr bin Al-Harits bin Kaladah. Berbeda dengan Abu Jahal yang menyerang Rasulullah dengan fisik, tetapi kali ini An-Nadhr bin Al-Harits berdiri dan mengakui keindahan ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kaumnya dan berseru lantang, wahai kaum Quraisy, demi Allah sesuatu telah datang kepada kalian yang tak mungkin kalian tolak begitu saja. Sebelumnya Muhammad ini adalah pemuda terbaik di antara kalian. Kalian semua tahu itu. Ia yang paling kalian percaya, paling jujur dalam perkataan, dan kejujurannya paling tampak di hadapan kalian. Tapi setelah rambutnya mulai beruban dan ia datang dengan ajaran baru, tiba-tiba kalian menuduhnya macam-macam. Kalian menyebutnya penyihir. Tidak, demi Allah, ia bukan penyihir. Kita tahu seperti apa sihir, kita kenal buhul-buhul dan bisikan mereka. Kalian menyebutnya dukun. Tidak, demi Allah. Kita pun sudah paham tabiat para dukun dan telah mendengar jampi-jampi mereka. Kalian menuduhnya penyair. Tidak, demi Allah, ia bukan penyair. Kita tahu bentuk-bentuk syair dan bisa membedakan ragamnya. Kalian bahkan bilang dia gila. Tidak, demi Allah, dia bukan orang gila. Kita sudah melihat orang-orang gila dan tahu seperti apa ratapan, kebingungan, dan kekacauan pikiran mereka. Lalu ia menutup dengan nada serius, wahai Quraisy, pikirkanlah baik-baik urusan kalian ini. Demi Allah, kalian sedang menghadapi masalah besar yang akan mengguncang hidup kalian. Meski kata-katanya terdengar seperti pembelaan terhadap Nabi, sejatinya An-Nadhr adalah musuh bebuyutan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk di antara para pemuka Quraisy yang paling keras menentang, menganiaya dan memusuhi beliau. An-Nadhr pernah pergi ke wilayah Al-Hirah, tempat ia mendengar berbagai kisah dongeng dari negeri Persia, tentang raja-raja mereka, tentang Rustum dan Isfandiar. Setiap kali Rasulullah selesai berbicara di hadapan orang-orang Quraisy, menyampaikan peringatan dari Allah, mengingatkan mereka akan hukuman yang menimpa umat-umat terdahulu, dan kemudian meninggalkan tempat itu, An-Nadhr segera duduk di tempat yang sama. Ia lalu berkata, demi Allah, wahai orang-orang Quraisy, ucapanku lebih baik daripada ucapannya Muhammad. Mari kemarilah, akan aku ceritakan kisah-kisah yang jauh lebih mengagumkan daripada yang disampaikannya. Lalu ia pun bercerita tentang keperkasaan Rustum, kejayaan Isfandiar, dan legenda-legenda para raja Persia. Di akhir ceritanya, ia menantang, mana kata-kata Muhammad yang lebih baik daripada kisah-kisahku? An-Nadhr bahkan pernah terang-terangan berkata, aku pun bisa menerima wahyu, sebagaimana yang Muhammad klaim dari Tuhannya. Ibnu Ishaq menyampaikan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa 8 ayat dalam Al-Quran turun untuk menjawab An-Nadhr bin Al-Harits. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 15. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini hanyalah dongeng-dongeng orang dahulu. Dan setiap ayat dalam Al-Quran yang memuat kata al-asathir, dongeng-dongeng, adalah jawaban langsung terhadap ejekan An-Nadhr. Setelah semua penolakan dan perdebatan itu, para pembesar Quraisy memutuskan untuk meminta pendapat dari luar Makkah. Mereka mengutus 2 orang, An-Nadhr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abi Mu'ith, agar pergi ke Madinah menemui para rabi Yahudi, kaum yang dikenal memiliki kitab suci dan ilmu tentang kenabian yang tidak dimiliki orang Arab. Kepada mereka, kaum Quraisy berpesan, tanyakan kepada para rabi itu tentang Muhammad, tentang sifat-sifatnya, dan sampaikan pula apa saja yang telah ia katakan kepada kami. Sebab mereka adalah kaum yang mendapat kitab terlebih dahulu dan tahu banyak tentang urusan para nabi. Maka berangkatlah keduanya menuju Madinah. Setibanya di sana, mereka menemui para rabi dan menjelaskan panjang lebar tentang sahabat mereka yang mengaku sebagai nabi.
Mereka berkata, "Kami tahu kalian memiliki Taurat, kitab yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan. Maka kami datang, ingin bertanya tentang orang yang muncul di tengah kami." Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa ketika para rabi mendengar penjelasan daripada utusan Quraisy itu, para rabi menjawab, "Tanyakan kepadanya tentang sekelompok pemuda yang hidup di masa lampau dan tertidur dalam gua. Bagaimana kisah mereka dan bagaimana nasib mereka, sebab mereka memiliki cerita yang menakjubkan." Kedua, tentang seorang pengembara agung yang menjelajahi ujung timur dan barat bumi. Dan ketiga, tentang ruh. Apa sebenarnya ruh itu? Para rabi menegaskan, jika dia mampu menjawab ketiganya, maka dia memang seorang nabi. Tapi jika tidak, maka ia hanya berpura-pura. Dan terserah kalian ingin memperlakukannya seperti apa. Maka berangkatlah dua orang utusan itu, An-Nadhr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abu Mu'ith, kembali ke Makkah, membawa 3 pertanyaan penting yang diharapkan akan membuka tabir kebenaran atau membongkar kebohongan menurut keyakinan mereka. Setibanya di Makkah, mereka langsung mengumpulkan para pemuka Quraisy dan berkata, "Kami membawa kabar dari para rabi Yahudi. Mereka menyuruh kita menanyakan 3 hal kepada Muhammad. Jika ia bisa menjawabnya, maka dia benar-benar nabi. Jika tidak, maka dia hanya berdusta dan kalian bebas menilainya sesuka kalian." Tanpa menunggu lama, mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya dengan nada penuh tantangan, "Wahai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang para pemuda yang pernah hidup di masa silam. Mereka memiliki kisah yang menakjubkan dan menjadi perbincangan. Ceritakan juga tentang seorang lelaki pengembara yang mengelilingi ujung timur dan barat bumi. Dan jelaskan kepada kami, apakah ruh itu?" Rasulullah mendengarkan dengan tenang lalu menjawab, "Aku akan memberikan jawaban kepada kalian besok pagi." Beliau mengatakannya dengan keyakinan, tapi lupa mengucapkan, "Insya Allah." Setelah itu mereka pergi meninggalkan beliau. Waktu pun berlalu. Pagi berganti malam dan malam berganti pagi, tetapi tak satu pun wahyu turun. Hari demi hari terus berjalan, dan tak juga Jibril datang membawa jawaban. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa wahyu tidak turun selama 15 malam. Di Makkah, orang-orang Quraisy mulai bersorak mencemoh. "Muhammad berjanji akan menjawab pertanyaan kita besok pagi." Tapi sudah lebih dari 2 pekan berlalu, belum ada sepatah kata pun dari mulutnya. Rasulullah sangat bersedih. Hatinya gelisah bukan karena rasa malu di hadapan manusia, tetapi karena rasa kehilangan akan wahyu dari langit. Beliau merasa rindu akan kedatangan Jibril, rindu akan petunjuk dari Allah. Hingga akhirnya, pada hari yang ditentukan Allah, malaikat Jibril datang membawa wahyu. Allah menurunkan surat Al-Kahfi sebagai jawaban atas 3 pertanyaan yang diajukan. Surat itu bukan hanya membawa kisah-kisah agung yang ditanyakan oleh Quraisy, tapi juga membawa teguran yang lembut untuk Rasulullah, karena beliau menjanjikan sesuatu tanpa mengucapkan insya Allah. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, engkau telah meninggalkanku hingga aku hampir berprasangka buruk terhadapmu." Maka Jibril menjawab dengan firman Allah dalam surah Maryam ayat 64, "Dan tidaklah kami para malaikat turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa yang ada di hadapan kita, di belakang kita dan di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidaklah lupa." Kemudian beliau membacakan surah Al-Kahfi yang dibuka dengan keagungan yang menggetarkan, lalu membacakan tentang kisah pemuda Ashabul Kahfi dan tentang Raja Zulkarnain yang melakukan perjalanan dari timur ke barat dan juga menjawab tentang permasalahan ruh. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan penjelasan yang diminta oleh kaum Quraisy dan membawa kebenaran yang sesungguhnya yang telah mereka kenali, mereka tidak bisa memungkiri kejujuran ucapannya, tanda-tanda kenabiannya, serta ilmu gaib yang beliau bawa. Namun meski hati mereka mengakui kebenaran itu, kedengkian pun menyebar di antara mereka. Kedengkian terhadap beliau, terhadap para pengikutnya, dan terhadap kejujuran yang tak terbantahkan itu. Alih-alih tunduk pada kebenaran, mereka membangkang terhadap Allah, berpaling dari perintahnya dan tetap keras kepala dalam kekafiran mereka. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, "Janganlah kalian dengarkan Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh.
dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kalian dapat mengalahkan mereka. Quran Surah Fussilat ayat 26. Bagi mereka Al-Quran hanyalah bahan ejekan, sesuatu yang dianggap tak berguna, bahkan dianggap sekadar permainan. Mereka berharap dengan membuat kekacauan dan menutup telinga dari kebenaran, mereka bisa menang dalam perdebatan. Padahal mereka tahu betul, jika berhadapan langsung mereka akan dengan mudah dikalahkan oleh hujjah yang Rasulullah sampaikan.